Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Kurata Akyuni dari kelas Ali Program Farmasi. Saya akan mempresentasikan materi saya mengenai saturasi dan netralisasi. Baik, langsung saja yang pertama yaitu definisi. Definisi dari saturasi. Saturasi adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dengan basa, tetapi gas yang terjadi dalam larutan jenuh dengan gas. Selanjutnya, netralisasi adalah obat minum yang dibuat dengan mencampurkan suatu asam dengan basa, sehingga menjadi campuran netral atau pH 7. Tujuan, adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk menutupi rasa garam yang tidak enak. Yang kedua, CO2 mempercepat absorpsi. Yang ketiga, sebagai carminativum atau lasans. Yang keempat, merangsang keluarnya getah pencernaan yang banyak. Yang kelima, sebagai antioksidan. Yang terakhir, memberikan efek psikologi bahwa obat tersebut kuat. Selanjutnya, cara pembuatan komponen saturasi yaitu komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya, NaHCO3 digerus lalu dituangkan kemudian dimasukkan ke dalam botol. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian yang tersedia. Bagian asam sebanyak 2/3 dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi bagian basanya. Gas yang terjadi dibuang seluruhnya. Sisa bagian asam dituangkan hati-hati lewat dinding botol. Segera tutup dengan sumbat atau sampak knop sehingga gas yang terjadi tertahan di dalam botol. Selanjutnya, komponen netralisasi yaitu seluruh bagian asam dan basa direaksikan, diamkan hingga CO2 menguap dan habis. Bila perlu, dilakukan pemanasan agar reaksi lebih cepat. Selanjutnya, direkomendasikan melakukan penyaringan. Teori preparasi yaitu pada pembuatan larutan secara saturasi harus dibuat dalam keadaan dingin dan tidak boleh dikocok. Hal-hal yang harus diperhatikan: diberikan dalam botol yang tahan tekanan atau kuat dan tertutup kedap dengan tutup gabus atau karet yang rapat, kemudian diikat dengan sampak knop. Tidak boleh mengandung bahan obat yang tidak larut karena tidak boleh dikocok. Pengocokan membuat botol pecah karena botol berisi gas dalam jumlah yang besar. Tidak boleh mengandung bahan yang tidak larut di dalamnya karena akan mengendap. Tidak boleh dikocok karena akan meledak. Selanjutnya, bahan penambahan. Zat yang dilarutkan dalam bagian asam adalah zat netral yang dalam jumlah kecil. Jika jumlahnya banyak, sebagian dilarutkan ke dalam asam dan sebagiannya lagi dilarutkan ke dalam basa, sesuai dengan perbandingan jumlah airnya. Zat-zat yang mudah menguap, ekstrak dalam jumlah kecil dan alkohol, lalu sirup. Zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basa yaitu garam dari asam yang sukar larut, misalnya natrium benzoat dan natrium salisilat. Jika satu ration mengandung asam tartrat, garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basanya. Jika tidak, akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartrat. Cara penyimpanan: sebaiknya disimpan dalam botol yang kuat, berisi kira-kira 9/10 bagian dan tertutup kedap dengan tutup gabus atau karet yang rapat. Kemudian diikat dengan sampak knop. Tidak boleh mengandung bahan yang tidak larut karena tidak boleh dikocok. Pengocokan membuat botol pecah. Selanjutnya yaitu tabel saturasi dan netralisasi Farmakope Belanda edisi 5. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.